Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, hari ini kita masih dikaruniai kesehatan dan bisa berjumpa kembali pekan ini dalam perkuliahan manajemen SDM. Hari ini kita akan membahas tentang perencanaan dan rekrutmen SDM. Kita pahami bersama bahwa secara wajar di dalam organisasi itu selalu terjadi turnover. Apa turnover itu? Turnover bisa diartikan dengan pergantian. Turnover SDM maksudnya adalah keluar masuknya karyawan yang disebabkan karena adanya pensiun, mengundurkan diri, diberhentikan, penutupan aktivitas perusahaan, atau karena adanya investasi baru yang kemudian diikuti adanya rekrutmen karyawan baru. Kemudian bagaimana proses perencanaan SDM itu? Awalnya kita harus membuat pemetaan dulu. Yang pertama, berapa jumlah karyawan yang ada saat ini. Kemudian berapa jumlah posisi jabatan dan staf yang ada, departemen, unit, dan seterusnya. Kemudian rasio beban kerja tiap jabatan. Nah, ini mungkin tiap departemen atau unit kerja bisa berbeda-beda. Kalau ambil contoh di UAD, maka staf karyawan FKIP tentu paling banyak daripada fakultas lainnya karena jumlah prodinya dan mahasiswanya juga paling banyak. Nah, kemudian selanjutnya juga harus menganalisis renstra atau rencana strategis ke depan. Nah, rencana perusahaan ke depan mau melakukan ekspansi atau tidak, kemudian mengembangkan produk baru atau yang lainnya, sehingga sekiranya perlu keahlian baru yang belum dimiliki. Kemudian kita juga harus menganalisis data usia karyawan, ada yang mau pensiun atau tidak, kalau ada berapa orang maksudnya. Kemudian perlu cari penggantinya. Lalu kita juga perlu membuat perkiraan karyawan yang akan keluar atau intention turnover. Misalnya melihat data ada karyawan yang sakit-sakitan, suka absen, malas-malasan kerjanya, dan lain-lain. Kemudian juga harus memperkirakan pasar tenaga kerja. Misalnya untuk jabatan tertentu, kira-kira ketersediaan jumlah pelamarnya berapa, besar atau kecil. Nah, terakhir kemudian menyusun rencana tindakan. Nah, ini ada soal latihan, coba kalian kerjakan ya nanti ya. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan kita tentang pengelolaan SDM. Apabila bisnis kita berkembang pesat, maka kita mungkin merasa kekurangan tenaga kerja atau karyawan. Untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja tersebut, ada beberapa pilihan strategik yang bisa kita pertimbangkan. Jadi jangan langsung rekrut karyawan baru ya, karena dengan rekrut karyawan baru banyak konsekuensinya. Kita harus mempertimbangkan atau memprediksi tren bisnis kita yang meningkat itu bakal hanya semusim atau jangka panjang. Nah, di sini kita sajikan beberapa pilihan mengatasi kekurangan SDM. Yang pertama adalah overtime atau kerja lembur. Dengan adanya kerja lembur, maka kekurangan karyawan dapat teratasi sementara dalam waktu cepat.
dengan memberdayakan karyawan yang sudah ada untuk mencapai target pekerjaan. Pilihan yang kedua adalah merekrut karyawan yang sifatnya hanya sementara, hitungan bulan atau semusim saja. Biasanya ini dilakukan bila fluktuasi pekerjaan tidak pasti, gitu ya. Berikutnya adalah outsourcing atau alih daya. Biasanya outsourcing adalah untuk pekerjaan yang bersifat non-manajerial dan bukan bisnis inti. Misalnya parkir, cleaning service seperti di UAD ya, beberapa perguruan tinggi dan juga rumah sakit. Biasanya tujuannya adalah untuk penghematan biaya dan tunjangan. Selanjutnya adalah retain transfer atau pelatihan ulang. Tapi ini tidak bisa cepat mengatasi keadaan ya, karena perlu waktu untuk pelatihan terlebih dahulu. Lalu turnover reduction atau mengurangi turnover atau perputaran karyawan. Karyawan yang sekiranya mau pensiun bisa dipekerjakan lagi beberapa bulan atau tahun jika memang kondisinya masih sehat dan memungkinkan. Jika alternatif-alternatif di atas sudah dilakukan tapi belum bisa mengatasi keadaan, maka baru silakan ambil kebijakan untuk rekrut karyawan baru atau new externalize. Dan bisa juga berinovasi dalam teknologi yang dapat meminimalkan penggunaan jumlah tenaga kerja. Nah, dua pilihan terakhir ini revocability-nya rendah ya, karena memang perlu waktu untuk rekrutmen dan inovasi. Selanjutnya adalah pilihan strategik apabila kondisi perusahaan mengalami penurunan sehingga perusahaan merasa kelebihan atau surplus SDM. Seperti banyak terjadi di perusahaan akhir-akhir ini ya, karena adanya pandemi COVID-19 sehingga bisnis menjadi terganggu kelangsungan hidupnya. Nah, jika Anda sebagai manajer SDM, jangan serta-merta langsung mem-PHK karyawannya ya. Tapi tolong pertimbangkan dulu berbagai alternatif pilihan strategik berikut ini yang sekiranya cocok. Yang pertama adalah downsizing atau perampingan struktur organisasi tanpa mengurangi jumlah karyawan yang ada. Kemudian bisa juga mengurangi gaji atau bonus insentif ya. Lalu demosi atau penurunan jabatan. Nah, ketiga pilihan ini memang dapat cepat mengatasi keadaan, tapi dapat melukai hati nurani karyawan karena berkurang gajinya, jabatannya diturunkan gitu ya. Selanjutnya pilihan berikutnya adalah transfer atau perpindahan jabatan tapi masih levelnya yang setara sehingga tidak terlalu melukai hati nurani. Sama seperti pembagian pekerjaan, bisa diatur sehari masuk, sehari libur, atau tetap masuk semuanya tapi hanya setengah hari kerja, atau bagaimana teknisnya bisa diatur sebaik-baiknya. Jika pilihan-pilihan di atas sudah dilakukan, barulah mempertimbangkan strategi pemberhentian karyawan atau PHK dengan bijak sehingga tidak atau seminimal mungkin melukai hati karyawan. Dengan pensiun dini, pelatihan yang lainnya bisa juga menjadi alternatif yang tidak terlalu melukai hati karyawan.
Nah, itu tadi pembahasan tentang perencanaan SDM. Selanjutnya kita akan bahas tentang rekrutmen. Apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mau dan mampu untuk melamar sebagai karyawan. Dengan definisi seperti ini, berarti dapat kita pahami bahwa rekrutmen tidak termasuk seleksi ya, seperti pemahaman masyarakat pada umumnya. Jadi, hasil rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi, bukan siap dipekerjakan ya. Nanti bab seleksi kita bahas minggu depan. Nah, apa sih tujuan rekrutmen? Tentu saja untuk mengisi kekosongan jabatan, karena ada karyawan yang keluar atau karyawan yang di PHK tadi ya. Nah, kemudian berusaha untuk memikat pelamar yang mau dan berminat serta mampu bekerja di perusahaan. Kemudian karyawan tersebut nanti akan punya komitmen dan loyalitas yang baik bagi perusahaan, dan pada akhirnya bisa meningkatkan citra perusahaan. Kemudian bagaimana proses rekrutmen? Nah, tadi sudah kita bahas tentang perencanaan kebutuhan dan kemudian juga strategi penarikan. Ya. Strategi penarikannya akan dilakukan kapan, di mana, bagaimana. Nah, berikutnya akan kita bahas sumber penarikan. Nah, sumber rekrutmen dari dalam artinya bukan karyawan baru ya, tapi pengisian kekosongan jabatan dengan karyawan yang sudah ada. Ini memang berkaitan juga dengan karir karyawan. Jadi ada 3 jenis, yaitu promosi, mutasi, dan demosi. Promosi atau kenaikan jabatan, mutasi itu pergantian tapi masih levelnya sejajar, dan demosi adalah penurunan jabatan karyawan. Nah, rekrutmen dari dalam itu kebaikannya banyak. Selain hemat waktu dan biaya, juga memberikan motivasi lebih baik bagi karyawan agar mereka bersemangat untuk bekerja, memberikan kesempatan promosi atau kenaikan jabatan yang lebih besar bagi karyawan lama, meningkatkan moral dan komitmen organisasi, memberi kesempatan untuk menilai kemampuan karyawan, dan memungkinkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan waktu yang lebih singkat. Namun demikian, keburukannya atau kelemahannya juga ada, yaitu menciptakan pola pikir atau ide yang sempit. Seringkali metode ini juga bisa menimbulkan perselisihan politis dan persaingan antar karyawan. Nah, metode ini juga membutuhkan program pengembangan manajemen yang lebih baik. Sumber rekrutmen dari luar dalam artian mencari karyawan yang benar-benar baru, yaitu dengan cara yang pertama adalah walk-in atau direct applicant, pelamar langsung atas inisiatif sendiri tanpa adanya informasi lowongan kerja. Yang kedua, outsourcing atau alih daya. Sudah kita jelaskan tadi ya,
Biasanya untuk pekerjaan non-manajerial dan bukan bisnis inti. Kemudian advertising atau iklan, agen penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan ternama, seperti UAD juga dulu sering menyelenggarakan job fair ya. Kemudian bursa tenaga kerja, reference atau employee referral, informasi dari karyawan, kemudian nepotisme ya. Jangan menganggap negatif ya nepotisme itu ya. Jadi nepotisme itu juga ada sisi positifnya ya. Karena dengan nepotisme itu biasanya seseorang yang membawa itu sudah tahu kondisi keseharian seseorang tersebut. Jadi kepribadiannya atau wataknya yang insya Allah asli gitu ya. Kemudian bisa juga melalui asosiasi profesi, misalnya ISEI, IWAPI, HIPMI, ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Himpunan Saudagar Muhammadiyah, dan lain-lain. Open house, pameran, kunjungan, masyarakat sekitar perusahaan, dan sebagainya. Nah, tentu saja rekrutmen karyawan baru memiliki sisi positif dan negatif juga. Ya, sisi positifnya antara lain memberikan ide dan pandangan baru yang memungkinkan karyawan untuk melakukan perubahan. Dan dengan masuknya karyawan baru, maka tidak akan mengubah hierarki organisasi yang ada. Meski demikian, kelemahannya juga ada, yaitu adanya waktu yang hilang untuk penyesuaian. Kemudian menghancurkan harapan karyawan untuk berjuang meraih peluang yang ada, serta tidak ada informasi yang tersedia tentang individu untuk menyesuaikan diri dengan organisasi yang baru. Dalam pelaksanaan rekrutmen tidak pernah lepas dari berbagai kendala. Di antaranya yang pertama adalah kebijaksanaan organisasional terkait promosi dalam rangka meningkatkan moral dan komitmen karyawan. Terkait kompensasi seperti penggajian yang rendah akan mengurangi minat pelamar. Status karyawan yang umumnya karyawan menginginkan kerja yang berstatus tetap, bukan honorer ataupun kontrak. Kemudian juga kebijakan tenaga lokal yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar perusahaan. Yang kedua adalah rencana SDM yang akan datang. Kemudian yang ketiga, suplai karyawan yang berkualitas dalam bidang tertentu akan sangat berkaitan dengan kompensasinya. Yang keempat adalah kondisi lingkungan, tingkat pengangguran, kelangkaan, kondisi perekonomian sangat berpengaruh pada kebijakan rekrutmen. Seperti saat pandemi memuncak kemarin ini ya, banyak bisnis yang kolaps sehingga menyebabkan meningkatnya pengangguran di bidang bisnis. Tapi di sisi lain, tenaga medis sangat kekurangan, terutama yang mau terlibat dalam layanan COVID. Meskipun lulusan keperawatan, kedokteran, mereka belum tentu mau ditempatkan di bagian atau shelter COVID. Nah, akhirnya kemudian bermunculan relawan-relawan COVID. Nah, ini orang-orang yang terpanggil hati nuraninya untuk membantu pasien-pasien COVID ya, meskipun tidak memenuhi persyaratan-persyaratan jabatan. Nah, itu tadi berbagai kendala yang sering terjadi dalam rekrutmen. Selanjutnya ini saya berikan gambaran tentang apa saja isi belangko lamaran kerja ya. Isinya diantaranya data pribadi, pendidikan dan keterampilan,
pengalaman kerja dan statusnya, kemudian keanggotaan dalam organisasi, penghargaan yang pernah diperoleh, hobi, dan juga referensi dari orang yang banyak tahu tentang kemampuan Anda, misalnya atasan Anda sebelumnya atau dosen, guru Anda juga boleh. Oke, baiklah itu pembahasan tentang perencanaan dan rekrutmen SDM kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kuliah kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.